Namun ketika Imam Ghazali ini kisah nyata, ada ulama Libanon, Lubnan, kalau bahasa Arab dan Libanon, Lubnan. Itu karena banyak bid'ah di kampungnya. Orang bid'ah yang tentang monokromo bid'ah wis bid'ah dia munggah. Bukan gunung kidul, gunung di pokoknya munggah gunung. Dia itu saking kepingin menjauh dari haram karena tiap jagungan itu mesti ngerasani uang, mesti ada. Padahal dia ruang dangdutan serengan. Terus akhirnya dia mangan suka, ini suka tenan, suka terus numbene saking langsung ke sungai. Ternyata yang di kampung sini dipimpin orang bid'ah. Karena orang solehnya mire, maka di sini dipimpin orang yang tidak soleh. Sangka dipimpin kiai, mungkin sudah dipimpin PKI. Sangka dipimpin kiai sing mesti nganggo sunnah Rasul, dipimpin kiai sing nganggo sekuler, nganggo bid'ah. Walhasil akhirnya ning dhuwur gunung diparani mbek ulama-ulama. Sing do ngipi ketemu Nabi delingno, kowe ku ninggal umat Nabi dipimpin wong bid'ah. Mulane kula suwun kanca-kanca mriki kowe kudu yakin aku iku saleh. Setidaknya kepengen saleh. Karena itu tadi. Misalnya saya sebagai wong alim gak mulang, aku gak kepengen mulang, mari riya, mari ujub, mari ra ikhlas. Tapi kok akhirnya sing mulang wong sesat. Ketika orang saleh tidak tampil, pasti ruangan ini ada yang mengisi dan itu bisa orang dolim, orang fasik. Akhirnya diparani ke ulama sing lebih senior. Ya akal-akal khasis. Kalau siapa takbire, taraktum ummata Muhammad baina aidil mubtadi'ah. Kamu meninggalkan umat Muhammad dipimpin orang-orang bid'ah. Saya nggak bedai saya. Statusnya wong iki menghindari dosa ke gunung, apa membiarkan kerusakan baru, yaitu membiarkan umat dipimpin orang yang tidak soleh. Jadinya Islam ini haram apa malah halal? Haram karena meninggalkan umat dipimpin orang bid'ah. Mulane kabeh wong alim seneng mulang. Pamer-pamer sithik aku peksa pamer, salah sing dipamerno. Sale alim. Lan aku ora pamer ora krana ikhlas sampe pamer apa. Wong mulang yo angel tenan. Jadi ini ada perhitungan. Dia ada nopo? Perhitungan. Mulai paling angel hukumi barang mutasyabihat. Mulai kejogeman kalau kiai kowe gerakan pecinta rondo kowe jo gede. Misalnya ono kiai ngandani rondo ayu, mbok arani senengan to demenan. Engko nek ono kiai sing ngandani disenengi wong fasik, desa rusak, rondo digo apelan wong fasik. Engko sing apel rugen kiai kok apel. Yo repot ora apel rugen bareng gak dakwahi. Dakwahi wong rondo suwe-suwe ora apik. Nek ambek wong fasik ora apik. Maksudnya bendekne nyimpowo. Ya sembokono. Tapi kalau cuma men delok sisi nak iku do. Mengko nak diwapeli wong fasik malah pan. Ya itu penting. Mulane kadang-kadang pengiran ngangkat wali-wali sing cara gawir kancanan wong fasik-fasik iki ora usah kaget. Lan kula nggih syukur pengiran ning Indonesia wong alim nggih kuwata. Wong alim syariat nggih kuwata. Wong alim sing rada jadak ngumpuli wong bulet-bulet nggih napa? Kata. Karena kita memang ilmunya banyak. Indonesia itu luar biasa. Ora wong alim piye lengkap. Sing alim ruang pondok nggih kuwata, sing alim politik kuwata, sing bulet nggih kuwata, sing zigzag nggih kuwata. Jos ora Indonesia iki jos. Mun sing kepleset yo gongkor kata supaya. Karena tadi ketika umat ini dipimpin orang tidak jelas, ini kita juga repot. Mana taraktum ummata Muhammad baina aidil mubtadi'ah. Jadi misalnya orang kiai kok penggaweane ning Beringharjo ning Malioboro kok kan ben ana wong saleh ning kono dadi malaikat itu didelok kok ana sing wiridan. Ora kok kabeh dolanan. Tapi ning kono kan katut wong fasik, wong saleh dilindungi pengiran terus ngono wae kok angel teman. Pernah Abu Darda itu yang khusyuk. Tukaran mbek Muawiyah. Muawiyah niku tiyang gubernur Sam, zaman itu belum presiden gubernur. Abi Darda nembak Abi Darda. Sangking mangkling mbek Muawiyah karena debat menyangkut riba. Debatnya perkara riba. Muawiyah itu ada bentuk riba yang dia karena mungkin beda pendapat, enggak dikategorikan riba. Sama taruh detailnya. Kata siapa? Abu Darda tadi itu kategori riba, tapi bukan riba yang rentenir enggak, kali itu musmaleh haram kalau yang rentenir. Yang nyerempet kayak iya kayak tidak. Akhirnya si Abu Darda sumpah saya tidak akan menempati bumi yang ada pemimpin seburuk Anda.
Sehingga dia keluar dari Syam. Keluar dari Syam lapor Sayyidina Umar, ya Umar saya tidak mau hidup bersama dia karena dia pemimpin dolim. Saya tidak mau dipimpin orang yang dolim, juga tidak mau di wilayah tertentu yang pemimpinnya. Tapi apa jawab Sayyidina Umar? Jadi Sayyidina Umar, kamu itu salah. Justru daerah dolim itu ana wong sing koyok kowe. Ben ora seragam kabeh. Dolim mau balik. Paham ya? Paham ya? Jadi tidak apa-apa, misalnya adalah daerah tertentu fasik, daerah tertentu terkenal banyak macam-macam, itu dia buka musola nih. Gak apa-apa sih jamaah wong rodok penggemar itu sama masalah. Sabar-sabaran kowe sing katut apa kuno sing. Jadi tiap dino tuh ya muqallibal qulub sabit ya. Ya uji nyali napa? Uji napa? Karena logika fikih yang terbangun adalah jika nahi mungkar itu wajib, usahawan lagi, nahi mungkar adalah wajib. Kowe kenal lonte ora gelem, kenal maling ora gelem, kenal wong sing LP ora gelem. Oleh nahi mungkar ku kapan wong kenal wae ora gelem. Narbiyah umat Nabi wajib, kenal ora gelem, oleh kapan oleh bina umat Nabi. Oke, dari segi itu wajib bina, wajib kenal karena itu proses membina. Tapi ada logika, bagaimanapun itu masalah nggone kepleset. Saiki hati-hati itu oleh tau ora? Ya oleh wong kok bertaruh, wong kok. Ya nek ndene wis tuwa elek, nek wayu menarik, bojomu ning omah elek. Ya nek kowe sing katut, nek kono sing katut ora apa-apa, nek sing katut. Itu juga boleh karena orang boleh hati-hati. Itu yang paling angel dalam bab fikih karena bina umat itu wajib, jaga iman, jaga selamat itu wajib. Lah terus pasif itu ya ora pasif, pokoke ngono. Pas-pasan ya ora usah ngono, pokoke ngono. Ya itu ila yaumil qiyamah itu menjadi pertanyaan ila yaumil qiyamah. Itu mesti antara kita tetap bina aidil muqtadi'ah, kita kumpul orang banyak yang macam-macam. Karena kalau kita tidak ada di situ malah dunia rusak. Antara ya sedikit menghindar karena kalau kumpul rawan katut. Itu wilayah yaumil qiyamah pertimbangan kita sampai seperti itu. Dan itu tidak masalah karena mesti dunia itu bina rumah ada yang kayak iya, kayak tidak. Itu tadi misalnya kancanan rondo, ayu. Antara niki bina bin dadi wong solihah, antara niki katut. Ya nak katut gelem mbok wae ora apa-apa, tapi nak terus bulet. Kowe mbok ngebaro total yo terus ana sing dekati wong fasik terus iku dadi aset bandar narkoba. Terus cayu itu alasane nek takok pangeran. Nek kok dadi pengedar narkoba lho. Lah agar kiai iki ngedo iku lho. Sing marki bandar narkoba. Nggih Gusti iki kiai iki salahno. Ora loro kene to. Terus ki piye jawab Gus? Wong ngerti ora tak kancani. Ayo ra iso ngono. Wis kliwat ning akhirat wis bar. Lha itu makanya al halalu bayyinun wal haramu bayyinun mesti wa bainahuma umurun mustabihat. Bina umah yang mau kaya iya penting ngancani go bina ya kaya iya wajib ngeduwi ben selamat. Itu kalau ila yaumil qiyamah seperti itu. Ya wis makanya apa damel wali macam-macam. Ono sing ngamen kancanan wong fasik wae ben ya nak menawa tobaté. Ono sing wong ngindari wong fasik kuwatir katut. Masyhur itu ono wali resmi biasa mulang ning pondok, biasa pengajian. Ya mau kalau nanti cerita tentang meriki, uang yang ngeten ini diceritani kiai. Hasil singkat cerita itu, orang kiai situ, sing tukang kancanan wong mabuk ning warung-warung. Terus kiai sing sing resmi mau mimpi ketemu pangeran Gusti sing ngancani kula teng swarga niku sinten? Dijawab kiai iku ya. Bareng dipangani ning kampung iku kiai iku pas ning warung terkenal jual bir, jual macam-macam. Sampai dia balik kanan, gak mungkin kancaku di swarga kok kiai potongan ngono. Pas balik kanan diceluk, ya Aba Yazid betul saat teman anda di surga. Kamu ngomong-ngomongan, wah, sebelum mau ditenang. Terus kenapa anda berteman orang-orang fasik? Aku atau mobil bir atau mobil narkoba, aku mobil banyu putih, mau awak pokok aku, sing separuh tak tobat no segini masjid. Saya separuh tuh gak sepi nobat no, kiai resmi kok nobat no.
Tapi tadi yang wali resmi tadi ya wali tenang. Ya Allah, jika saya wali engkau maka siapapun yang melihat wajah saya langsung kepengen tobat. Ya semua, gue saiki anak gue kon delok raiku, gue ora tobat, delok raine tok langsung tobat. Gue keramat ketemu nopo, keramat. Nah, ngono ya sumpet. Ya itu tadi karena kita apapun menjauhnya kita dari dunia mungkar, seorang lagi ya, apapun menjauhnya kita dari dunia mungkar, tetap kita menyisakan satu hukum fikih nahi mungkar itu wajib. Lah nahi mungkar dimulai dari kenal. Iso ngandani ku nak ora kenal kok iso. Nah bapak nggih guyonan ngeten. Kiai sing niku ha iku kaya santri utawa siswa. Ada satu kelas siswanya itu 20. Sing gak teko 2, berarti sing teko pinten? 18. Sing ora hadir 2. Biasanya guru kan ngamuk. Gak mergani wong, tak rewangi mulang tenanan jebule ora teko. Gak mergani wong, tak rewangi meninggal pekerjaan jebule ora teko. Kan aneh. Sing 18 ini kan orang hadir malah sing diamuk. Mana jadi bapak, muridnya kudu protes, Pak. Sing melanggar iku mboten enten teng mriki. Nak ngamuk ngentosi tiyang. Sing teng mriki iku sing teko sekolah. Paham ya? Padha saiki sing tukang maling, tukang zina ku ning dalan-dalan. Ana kiai muangkel fenomena banyak perzinahan. Ngamuk ning ngaji. Zaman akhir akeh wong zina, akeh wong maling. Mbah sing teng mriki. Nak ngandani ki sing terkait. Faham sih kalau masuk bagian. Tapi coba jerok-jerok cerita ilmu sudah di fitnah, seneng fitnah. Pokoknya ilmu rasa jadi fitnah. Pokoknya mau kue juga selamat temu wajib. Kue urawan rasa selamat, maka wajib menjauhi. Tapi nak ono wong yakin selamat marek iki aja suudon. Iki ono potensi proses tarbiyatul ummah, membina ya semua orang lah pasti piye ora pasti pokoke ngono ya semua orang ya ora pasti pokoke ngono. Mane kata cerita teng Indonesia itu ngoten niku wali kata Sunan Ampel ya wali kata Sunan Kalijogo semanjane wong bulet-bulet sampai akhirnya kudu gawe wayang gawe gong. Ya kan masyhur itu, Kalijogo saking ngene dakwah teng daerah Pajang, daerah mriki lah, mulai Pajang daerah mriki. Ya seragen nopo dugi mriki. Sampai gawe wayang tenggul wayang wong. Sunan Giri gak trimo, iku haram gawe patung. Wong nak gawe patung ku sok ben dikon ngekeki nyawa. Sunan Kalijogo ora pati tau ngaji, mantan preman dadi wali. Ngaji faslun yo gak pati tau ngaji. Walhasil akhirnya di tengah-tengah ini Sunan Kudus yang luwe alim, luwe seni ya ngene ae. Wayang itu dipeono wae, terus dadi wayang kulit. Perkarane nak wayang tengul iku patung. Tapi nak trepes kulit itu ora kena dikeki nyawa supaya nyet kabeh. Wali kula nate sowan teng kiai niku kiai alim dikeki hadiah mebel lemari saka Jepara. Niku gambare iku manuk brangu. Mati, bos api tenang ukirane manuk, tapi gulune iku protok. Perkara ini pas teko sudah diketok kowe kiai. Pas gulune tok ya sithik nek diketok. Lah tak kok diketok. Mergo ben ra urip. Nak ra diketok kan nak ra diketok kan asumsine kan kono ngekeki nyawa kan nek diketok ngene kan gak iso. Lah kok sithik wis mati jam. Mergo nek dibuak kabeh ukirane elek. Paham nggih? Nek dibuak kabeh yo dene yo kepen di lemari larang dadi yo. Mau digraji kangge graji besi cilik. Butuhe wis apa? Lah kok sithik, Mbak, wong sithik wis mati. Wah, curang ya. Ya kok wayang kulit itu es banyak tuh urip ta mati. Mati. Nah, tengul lah ijek. Wayang wong itu lah ijek fisik. Jadi mulai dhisik ya fikih ya setiap kali. Dadi ya mulane kula niku pinter ngakali fikih dhisik ya ono. Wali songo ya saged ngrekayat sapa. Ngrekayat sapa? Fikih. Ya ngoten iku wong.
Jadi wong kudu iso ngaji, mulane kula suwun sampeyan kudu ya pinter ngaji, ya hukum niku macam-macam. Sementing barang maksiat tetap maksiat ila yaumil kiamat. Cuma ana wong proses nobatno umat Kanjeng Nabi dengan berbagai metode. Kowe aja kecangkeman. Masyhur itu ada sahabat yang masih punya adat nyolong. Pamit Nabi ya Rasulullah sama Islam tapi jenengan aja ngelarang kula nyolong. Dari Nabi sementing salat sing sregep. Bareng Nabi wong iku miri ada sahabat yang protes, ya Rasulullah kenapa engkau enggak tegas menyarang dia nyolong, melarang dia nyolong. Dari Nabi dawe sayan habul. Engkau anggap sering sholat harus suwe-suwe gak nyolong dia. Ya karena orang itu bertahap, semua kebaikan itu bertahap. Tapi Nabi nggak pernah mengatakan nyolong itu halal. Mau tidak melarang saat itu. Beda loh yang mengatakan halal sama mau tidak melarang saat itu. Jadi beda. Orang wong Islam pamit Nabi buatin zakat, Nabi dia mental. Ya sementing gue Islam. Ketika Nabi diprotes, kenapa engkau tidak menyuruh dia zakat? Nanti kalau Islamnya sudah benar akan zakat sendiri. Jadi yang haram tetap haram ila yaumil kiamat. Cuma orang mendesak gue kecangkeman muramuni. Paham ya? Lagi kadang sekarang tuh terlalu ekstrim, semua redaksi itu terlalu ekstrim. Makanya masyhur itu Rasulullah itu figur yang luar biasa. Ketika ada orang Arabi sholat, dia omong-omongan. Dia ngomong dengan kancane. Jadi pas sholat Nabi dia kenalan sama tiang putih. Oh kalau tiang mriki ini santai. Omong-omongan. Oh kabeh sahabat centak bar sholat, sholat omongan rasa ini. Tapi Nabi itu pinter. Setelah sahabat ramai itu ada, ini ya Rasulullah sholat ngomong-ngomongan. Si Arabi tadi digandeng dengan Nabi. Nabi yang ngendikan lucu, santai. Ya Rabbi, inna hadi sholat munajatun. Sholat itu pancen ngomong-ngomongan, tapi ngomongnya di pengiran aja. Ya ngomongnya apa? Pengiran aja. Because sholat itu munajah ma'allah. Ya ngomong-ngomongan tapi di pengiran. Nah omongan manusia, orang usah. La yasluhufiyya kalamun adamiyun. Berhubung sholat itu ngomongin ke pengeran, orang pantes, orang layak digomongan berbani. Ini jari wong Arabi tadi. Fawwama wajadtu mu'alliman ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fawwama ghadibani wala naharoni walan taharoni. Demi Allah, beliau tidak menyentak saya, tidak memaki-maki saya. Beliau hanya ngendikan inna hadhi sholat munajatun la yasluhufiyya kalamun adamiyun. Jadi Nabi enak banget kan? Iya semuanya sholat itu ngomong-ngomongan, tapi ngomongnya punya. Yo, jadi rasa ngomong apa? Wah, rasa. Jangan ini sholat tempat Nabi ya. Mbok mati kok sudah keren, macam Nabi ini ngoten. Orang-orang Arab. Ini mesti evolusi. Jadi Nabi ini bijak, kena umatnya serapati apa? Ya mereka kurang ilmu, rata-rata orang bijak itu kurang apa? Kerengnya digisin. Jadi kita ini itu terus belajar ya, terus meskipun hal-hal yang mungkin kita duga dulu itu kontroversi, tapi sekarang itu kelihatan penting. Saya di Matolek Kajen itu pernah disuruh jadi narasumber fikih. Itu saya bilang begini, kamu masih muda harus belajar fikih yang luas. Termasuk kemungkinan sholat jenazah itu boleh jenazahnya di belakang. Meskipun itu aneh dan tidak perlu kamu lakukan karena kamu dianggap aneh. Tapi itu zaman Imam Nawawi yang ngarang Majmu' sudah dibicarakan. Jenazah di depan itu syarat sah atau adat. Mulai dulu lama bilang hanya adat. Hakadha wajadna dzalika salafan wa khalafan. Panjen kita nak nyolati jenazah normalnya jenazah di depan. Tapi itu hanya adat. Enggak bisa kamu katakan satu sifat syarat sah. Fa'inal janazah laisat biman ziratil imam. Karena jenazah itu tidak imam, kenapa harus di depan? Ayo nak itu mentah kan. Saya ini jenazah kok ngarep lah rasanya apa? Ora imam kok ditakok. Ngarep. Berhubung ora imam kok buri ora apa-apa, ora imam kok kudu kok. Ngarep. Ya tapi ora usah mbok lakoni. Ora usah. Tapi ini tetap penting. Sekarang kelihatan penting dalam konteks Arab Saudi. Itu ada di Kitab Mahali, saya mencari nanti di Kitab Mahali. Kitab Mahali itu di atas Kitab Fathul Wahab. Biasanya kalau dalam pondok itu kan kastanya kan Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab terus Mahali.
Saya termasuk pengajar kita mahali. Jadi kan bantah aku ya iso ukur ilmumu. Misalnya kene takrib Pak wis ning mahal. Iku ora urusan sombong, nabe bantah ukur dhewe mau ke takrib Fatul Mu'in Fatul Wahab mahali. Kena bantah ya ukur maksudnya. Ukur kan liwati mau. Kan liwati Fatul Warib, Fatul Mu'in, Fatul Wahab dari kowe golek aku. Ayo Gus bapak ya wis. Debat gak apa-apa. Itu di kita mahali diterangkan. Ketika seperti itu kita hanya mengatakan jenazah ya sudah di depan. Memang seperti dulu ya seperti itu jenazah di depan. Tapi kamu jangan meyakini harus di depan karena fa'innal janazah laysat bimanzilatil imam. Jenazah itu tidak imam. Sekarang terbukti dalam konteks Arab Saudi. Dulu ketika saya kecil itu sering diceritani bapak saya yang haji. Kalau tiap maktubah itu ada jenazah yang dibawa ke depan untuk disolatkan di masjid Haram. Paham ya? Jelas ya? Kita sepakatkan di sejarah seperti itu. Sampai ada tragedi yaitu ada senjata senapan laras panjang dibungkus ala nopo jenazah kemudian dibawa ke depan. Ketika pas disolati para teroris ini menggunakan senjata itu untuk nembaki nopo jamaah. Itu peristiwa tahun pinten ya 7 berapa 78 atau 82 pokoknya pernah itu terjadi. Pernah kau dengar sama ceritanya? Terus sekarang di Arab Saudi tiap maktubah yang nate haji, nate umroh, tiap maktubah ada sholat jenazah enggak? Enggak, sama jawab saja. Ada kan? Sekarang tuh? Ada enggak? Ada. Jenazahnya di mana? Enggak di depan apa di belakang? Di belakang, tetap di kamar jenazah. Aku tuh eling Imam Nawawi, cek mandi nih Imam Nawawi. Tapi di Indonesia kira usah ngomong. Jenazah pe gaya pisan kok ngarepe kok putus pemburi. Oh Indonesia kan enggak mendesak untuk black. Jadi Moskow jadi model aja lakoni dosa gede. Mesti dalam konteks Indonesia ora usah. Tapi secara ilmu kowe ngerti nak jenazah ora imam. Mulane ra kudu kok ngarep. Paham ya? Bukti lagi sholat ghaib. Jogja sama Surabaya timur mana? Timur mana? Ketika Pak Hasyim kapundhut di Malang atau di Jakarta, orang Aceh boleh nggak nyolati ghaib? Kan jenazahnya di belakang. Jadi ini pentingnya ilmu. Pokoknya ilmu kamu percaya saja kalau jenazah itu tidak imam. Cuma kalau adatnya di kampung kita depan ya di depan. Ya sudah gitu aja, enggak usah. Terus kalau saking gobloknya, ini syarat sah, kalau nggak begini nggak sah, jahil antara bodoh. Paham ya? Ini biasa ya. Paham ya? Kalau nanti mau kepala kok, nanti jari Mustafa Kigeru, nanti sirah itu tentu tidak, tentu berikan. Utara masalah saya. Nggak sih nih di Mosorowe. Itu, pasti gitu ya. Ada, loh, ada. Mustafa aja gak terima kata sih. Nah, datang lagi siram tengah orang gitu. Apa separuh-separuh? Lanang itu. Lanang gitu. Gitu. Oh gitu. Nah, sampai lanang. Lor. Nah, teng daerah pulau lor kabeh. Mereka alhamdulillah wonten lor wonten gitu. Nah, lor ya ora masalah. Karena ora imam habis. Ya tapi sing fanatik nggih kuat. Nggon wis kiai ini bolak-balik nak tengene daerah kula nggih enak lah masih banyak orang alim. Nah, wonten. Kowe nate nyolati jenazah sirahe iku ning lor. Keluargane kebetulan rada aneh, setuju sirahe iku ning kidul. Ya jenazah lanang. Ambek mudin tengene kula ora trimo. Kene umure dhisik kiai kene uang terus kok aneh-aneh ning kidul. Seri keluargane. Mboten kiai kula kedadak kidul. Lah kalau calon imam ya kalau cek gaburi, padahal si imami mungkin gua. Aku usah omongnya, pon tak yang lautan gitu, wong kulo kaul jenazah gaburi, roh kemudian terima lor begitu lagi. Lalu sendiri jenis kusbah, pun sami nafas. Mana ada terima sholat lor begitu, semua jenazah gaburi, aku roh kaulnya. Pak, menang deh. Mana kita bantah aku menteni wong takrib, mungkin Fatul Wahab terus Hali. Dari itu boleh ikut loh. Mohon Gus imbang, mari berdebat, no.
Tapi yang ngaji mahali khatam bolak-balik becek latihan ya kamu. Jadi ilmu itu tetap penting meskipun tidak harus kamu lakukan, karena kalau kamu lakukan jadi fitnah, Rasulullah pun tidak senang, karena fitnah itu Rasulullah tidak senang. Jika kalau kamu melakukan itu di Indonesia maka hukumnya fasik karena Anda menjadikan fitnah. Tapi kamu harus tetap yakin bahwa jenazah di depan itu tidak syarat sah, karena dia tidak imam. Soal ngakoni tapi rasa kecangkeman itu syarat sah. Buktinya sekarang di Mekah, kabeh jenazah ditakoni kamar mayat, padahal ada sholat jenazah. Karena kalau ditakoni di depan bisa bayang dengan ruwete musim haji. Ruwet orang. Indonesia kan gak ruwet. Mau imamnya jadi lakon ya pasiku, mayitnya jadi lakon pasiku, jago guri kan ya sakit kan. Jadi uang kudu mikir, karena nanti kalau jadi fitnah, haramnya itu bukan karena apa-apa, karena ini jadi nopo. Cuma kamu secara ilmu tetap yakin kalau itu tidak syarat sah. Ya, kamu harus yakin secara ilmu tidak syarat sah. Dia gak imam. Oh berapa ada yang latih jenazah? Kadang yang orang fanatik nak wedok itu para kokong gitu kan? Nak lanang itu para sirah ya dekati apa jadi? Tidak. Apa bunda? Langsung fanatik ini ono imam jenazah itu itu, lah imamnya itu proses imam kadang dia sepuluh itu serang mikir ngermaju, udah dicekel di bener no. Nah aku bukan nanti kan sebarat karap, lalu nasi imam fanatik tak kok, anda datang nak kita bukan kau beliau disobat kapan, ini lanang aku itu, jalur bah, ngatur posisi kok, no dekati no, wah udah, nak itu dekati bukan. Bener. Lalu nggak tahu jadi imam loh. Terus sampai jam mati di sholat rukun. Ino tenan yakin ya. Lah sing jalur sepuro ora mesti di sepuro pangeran. Lalu pun gadah jatah imami kan ada wonten tiang-tiang sepuh yang wasiat nak mati sing nyolati Gus Baru ngomong ngel-ngel wong dengan wasiat kok elek ngono. Alasannya dari wong hafal Quran ngalim iso nyafaati kulo mun tok akeh. Nate teng pandangan niku wasiat ngoten kok iki sepuh itu kulo sing imam gara-gara wasiat. Wasiat elek iki jare wasiat ngel-ngel wong. Tapi kalau teng omah nggih kepeksa. Nak parah dan ada buatan. Jadi paham ya, jadi ilmu itu di atas segala-galanya. Karena ini kita butuhkan. Andai kan tidak ada ilmu itu dicetuskan Imam Nawawi, maka dalam konteks Arab Saudi setiap jenazah harus di depan. Kayak apa susahnya? Musim haji jenazah dipaksakan ke depan. Padahal yang mati banyak, misalnya kasus Mina, kasus nopo terowongan, kasus nopo krim. Coba tanyakan yang haji saat itu ada nggak jenazah dekat Sudes? Ada enggak sama jawab saja? Enggak ada, di belakang tetap di kamar mayat. Itu saya sering ditanya sama anak-anak. Lalu caranya sah gimana? Saya tadi kita butuh yang punya Imam Nawawi. Memang dari awal jenazah itu tidak imam. Meskipun kita tidak akan melakukan itu di Indonesia, jelas benar mari fitnah. Tapi apapun kita sering melakukan itu di Indonesia, jangan yakin itu syarat sah. Makanya ilmu itu harus di atas segala-galanya. Ini ilmu nomor siji fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika Allah mensifati zatnya termasuk yang dikenalkan apa? Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama. Allah itu zat sing mulang. Jadi mulang sifatnya Allah. Mana ulama itu senang mulang. Allah mensifati zatnya itu alladzi 'allama, zat yang mulang. Artinya apa yang diperkenalkan adalah ilmu. Nah sekarang banyak kiai itu lebih senang ibadah timbang ilmu. Itu ya jadi rodok musibah saja nih. Tapi timbang ini rapati soal ilmu ya ke ibadah. Mau fatwa boleh engkar malah tidak karu-karuan. Tapi sebetulnya ilmu dengan ibadah itu harusnya dulu ilmu. Karena ilmu ini penting. Yang mengawal ibadah itu ilmu. Karena itu sudah kaidah. Karena setiap amal diberi ilmu, amaluhu marjudatun la tuqbal. Amalnya juga diterima. Ya tapi saya berharap Allah Rahman harus punggung tetap ditompo sekeliru-keliru lah. Tapi tadi kamu harus punya kematangan ilmu yang mantap. Biar nak jenazah itu lah imam, biar jenazah itu. Sehingga kita mudah menganalisis kenapa jenazah di Surabaya orang Jogja boleh sholat, jenazah di Jakarta orang Aceh boleh sholat. Padahal jenazah di
karena memang awalnya jenazah tidak imam. Mau selesai kan, artinya barokahnya ilmu tadi kita bisa mengurai sekian muskilat, sekian kejanggalan, paham ya? Meskipun itu tidak kita lakukan, paham ya? Ya sama seperti tadi iddah, yang butuh iddah itu nikah sohi, kalau tidak nikah sohi tidak ada apa iddah, karena sebenarnya iddah itu uang diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya, maka iddahnya. Nah, padahal kata-kata itu tidak ada dalam konteks berzina. Nah, ya tadi beda kan orang yang diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya, maka untuk menikah lagi harus iddah. Nah, sekarang orang yang hasil hubungan gelap, terus tarifnya ini, definisi ini. Mau definisi ini, iddah adalah orang yang diceraikan suaminya atau diceraikan pacarnya atau diceraikan selingkuhannya. Goblok orang. Paham belum? Nah, iya definisi iddah itu kan mesti melibatkan suami sah, baik karena dicerai maupun ditinggal. Paham ya? Tapi kira pas fanatik kula nggih boten kula ya iso salah. Cuma kemungkinan aku salah mbek kowe akeh kowe. Mulane sementara ya sanut ngono ae. Sampai ada bukti Anda lebih baik, lagi mencabut dukungan, lagi mencabut apa? Dukungan. Jadi lengi-lengi, pokoknya kalau suwun ilmu itu di atas segala-galanya. Mulanya sama juga kaget, nak Quran sekarang istilahkan kita ada Bani Adam, tapi apa? Zurriyataman hamalna ma'anu innahu kana abdan syakura. Terus tinggi surat Yasin apa? Wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil masbun. Jadi kita-kita ini adalah generasi Nabi Sinten Nuh, sehingga kita dikhitabi Allah zurriyataman hamalna ma'anu, bahwa kita ini zurriyah wong sing ditampung ning praune Nabi Sinten